Lebih ke kalau aku sih bukan takut juga lah bang. Kita laki-laki mana ada takutnya. Segan. Ya diam-diaman aja bang. Kalau dia versinya diam bang. Diam. Udah dikasihnya bantal. Keluar kok. Jadi kalau sebenarnya titisan itu semua wanita kayaknya punya titisan POC. Jadi buat kalian semua para wanita tolong. Berikan kami kebebasan. Kami butuh freedom. Ya walaupun usia-usia gini bang ya. Kalaupun misalnya aku dipanggil gitu bang. Pengennya memang aku duluan daripada istriku bang. Alasannya apa kira-kira? Memang pening urus anak bang. Memang stres. Itu betul bang. Dibuat kalian semua wanita-wanita itu ya. Dia kayak bunglon aja. Pas pacaran lemah lembut. Begitu menikah selesai kok idola. Ya. Kelas-kelas bang namanya. Kelas Studionya ya? Studinya kelas. Kalian kalau misalnya diajak kemari harus mau. Mantap. Jangan yang di luar-luar aja di support. Konten lokal juga Lokal support. Ya benar kan? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Bertemu kembali dengan saya Zin di Naira Studio Podcasting. Hari ini kita kembali on air, ya, mengudara di channel podcast Naira Studio Podcasting. Ya, kami ingatkan kembali kepada sahabat podcaster di luar sana yang menyaksikan dan mendapatkan notifikasi dari kami. Jangan lupa ikuti kami terus. Ada di Facebook, juga di YouTube, di TikTok dan Instagram. Mendengar cerita narasumber kami yang biasa di luar dan luar biasa ini untuk bisa berbagi cerita ya tentang tema unik yang hari ini akan kita bahas, dan sepertinya para suami atau para laki-laki akan merasa terwakili dengan beliau ya. Judulnya hari ini tolong dimunculkan operator. Ya, BA suami-suami takut istri ya. Tepuk tangan untuk Bang Iman Patak. Makasih Bang Zin. Selamat datang Bang di Naira Studio Podcasting. Makasih banyak Bang. Sehat ya? Kelas-kelas Bang namanya. Kelas Studionya ya? Studionya kelas. Kalian kalau misalnya diajak kemari harus mau. Mantap. Promosinya ya, ini tanda-tanda marketingnya luar biasa nih. Oke, Bang, kabarnya sehat? Sehat Bang. Sehat ya. Berkat doa Bang sehat. Kalau kita lihat kayaknya sering di jalan kayaknya nih. Ya, sering sebenarnya di jalan tuh Bang ada nggak sengaja Bang. Nggak sengaja. Ada video itu yang nggak sengaja tapi ternyata disukai oleh para suami. Wih. Nah, nggak sengajanya Mewakili itu aspirasi. mewakili ternyata Bang. Sebenarnya awalnya bukan tentang istri sih Bang, karena sebelumnya kan dengan istri ada buat video sendiri Bang, khusus ya tentang dia menguasai semuanya, hak kita sebenarnya Bang ya. Ya, uang kita adalah uang dia tetap uang dia Bang. Kan? Betul. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya gini tuh Bang, itu kalau nggak salah tanggal 25 Desember ya. Jadi mau warkop biasa Bang laki-laki. Oke. Warkop tiba-tiba buka 25 handphone. Desember Natalan berarti. Iya, pulang Oke. Natalan itu Bang. Aku kan letakin handphone tuh dicas lah, nggak dibawa ke ibadah kan. Oke. Aku hidupin handphone Bang jam 3 tuh. 3 apa nih Bang? 3 sore. 3 sore. Chat pertama yang muncul itu adalah Bang, "Man, pinjam uangmu cepet." Pinjam dulu 100 ya. Pinjam uangmu cepet dulu Oke. tuh Bang. Itu habis itu ya kesel juga kan Bang. Baru beralih lagi masuk ke DM informasi di Instagram. Oke. "Man, pinjam uangmu 2 juta." Naik lah. Karena ini orang yang berbeda. Oke. Orang yang berbeda. Aku mau pulang kampung. Udah Bang. Oke. Pada saat itu kan kita pening ya Bang ya. Warkop tiba-tiba aku mikir aja, udah aku kontenkan aja biar gak usah kau minta lagi gitu kan. betul, Karena betul. biasanya kan orang yang minta itu Bang, orangnya itu aja loh Bang. Abang pernah gak gitu punya iya, temen iya, yang iya. minjem duit? Ha. Pasti itu aja orangnya. Jadi kekesalan tuh lah Bang, kita buat jadi konten. Oke. Ya kan? Nah, aku ke warkop, apalah aku buat, kita buatlah konten. Gak sengaja aja semuanya itu Bang, gak ada dipikirin karena memang real yang terjadi kan. Ya udah. Terakhir ya lumayan, ternyata banyak yang mengalami hal yang sama Bang, teman-teman ini. Terwakilkan ya. Nah, karena kan awalnya itu nggak salah videonya, aku terpikir aku minta tolong sama Tuhan kasih uang 20 miliar lah gitu. Jadi kalau nanti yang minta itu, karena kan biasanya Bang, pengalaman aku, orang yang minta duit atau minjem uang, Bang Zin, itu biasanya nggak dibalikin tuh Bang. Iya. Dan Pahit lagi. habis itu kita diblok, hilang pertemanan jadinya. Betul. Gitu sih Bang awalnya itu. Kemudian ya ada lagi cerita, ini memang rata-rata Bang video aku pribadi Bang yang dia betul-betul disukai orang, yang nyata Bang, yang betul kejadian sama hidup. Iya. Relate lah istilah bahasa Relate. sekarang. Yang kemarin tuh ada juga Bang, itu kalau nggak salah di Instagram mungkin sudah 800 ribuan yang nonton Bang, tentang aku baru ngumpul sama kawanku.
Itu posisi jam 9. Biniku WA. Pulang. Iya. Aku pulang bang, aku ceritain lagi di motor. Rupanya banyak yang ngalami hal yang sama gitu. Oh, pas pulang tuh spontan aja ya? Iya, ya udah apa ini suruh pulang nih. Udah padahal posisi masih jam 9 malam pada saat itu. Belum kemalaman lah menurut kita. Bang. Iya. Gitu. Untuk anak cowok belum lah ya. Belum, kita biasa jam 2 tuh bang. Siap. Baik bang, aku pengen kasih deskripsi yang detail tentang abang terkait dengan konten abang arahnya kemana ya. Kalau kita bilang di sini bahwa abang ini kategori sebetulnya kan kalau pria adalah seorang pria pemberani gitu ya. Berani, Bang. Ya, berani di luar. Berani di luar. Tapi kuncup di depan pintu kan. Jatuhnya menghormati sebenarnya tuh bang. Baik. Nah kita semua tahu jabatan setinggi apapun di kantor nggak akan berguna kalau istri sudah bilang terserah. Betul. Ya, sepakat ya. Sepakat bang. Nah hari ini kita akan bedah tuntas itu dengan singa-singa podium. Makanya kita pengen tahu abang ini termasuk orang yang banyak aktivitas. Public speakingnya bagus, termasuk juga tadi kita cerita-cerita kalau abang punya latar belakang MC juga kan. Betul, betul, nah tapi perlakuannya di rumah berbeda gitu. Iya. Nah, bisa didetailkan lagi bang ceritanya seperti apa? Ya sebenarnya bang, mana ya bang ya? Istriku orang Batak bang ya. Iya. Baru Simamora. Oke. Jadi memang dia ini sebenarnya jarang ngomong bang. Tapi sekali ngomong memang buat takut. Gitu aja bang. Jadi pelototan matanya itu udah mengarah kayaknya aku salah nggak ya? Gitu. Jadi bertanya ini aku salah nggak ya sama dia? Gitu aja sebenarnya bang. Jadi lebih ke kalau aku sih bukan takut juga lah bang. Kita laki-laki mana ada takutnya? Segan. Soalnya tadi sebelum kita posting, playernya udah naik duluan. Ada yang bilang mana ada ceritanya takut sama istri. Ada yang komentar. Cuma menghargai aja. Iya gitu. itulah dia bang. Gitu. Nah, baru kalau di komen aku juga bang di Instagram gitu, komennya gitu. Takut kali abang jadi suami. Gak boleh bang, kita harus tegas. Baru dibalasnya lagi. Tapi bentar bang ya, aku nyuci dulu. sama aja kalau kayak gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya. Dia nyuci juga. Betul. Dalam hatiku udah. Makanya aku bilang udah kita buat aja STM. Serika tolong menolong. Antar kita. Betul, Mana betul. toko capek ngenyucinya biar aku ngejemur gitu. Baik. Itu dia bang. Bang, kita mau tanya detail ini. Abang sebenarnya nama panggilannya atau nama aslinya siapa sebenarnya? Bang? Nama aku tuh Iman Surya Abadi Damanik bang. Nama Iman Keren Batak. ya belakang ada Surya ya. Ada Macam merek bang. rokok ya. Kayak rokok bang. Keren namaku bang. Ah. Cuma nama Iman Batak itu karena aku tinggal di Jalan Pancing, Oke. Gang Seser. Oh lengkap kali emang Ya. nomor rumah. Gak usah bang, nanti orang datang. Jadi di Gang Seser itu pada saat itu bang, Oke. itu aku kelahiran tahun 83 bang ya. Jadi tahun 90-an tuh kayaknya bang, hanya aku yang sukunya Batak, ya, terus Nasrani bang. jadi dibully nih sebenarnya bang, kalimat bulian ini sebenarnya. Ya, itu yang agak sedikit terpikirkan memang. Ya kan, jadi Iman Batak, gitu-gitu bang. Dari kecil itu udah identik itu. Jadi walaupun ya tetap berteman dengan kawan-kawan itu ada si Nanang, si Ipul tetap berkawan ya kami walaupun udah usia-usia kayak gini kan. Bang. Tapi yang mereka sampaikan tuh jadi terpikir nama panggung. Nah aku kan ikut stand up bang 2012. Aku ikut stand up. Sampai level mana nih? Aku pernah golden ticket Suci 6. Ada 2 orang kami yang dapat golden ticket Suci bang. yang Indo ya? Suci yang apa bang? Yang Kompas ya? Yang dapat itu bang Indra Jegel sama aku. Tapi Jegel yang berangkat dan luar biasa Jegel yang juara. Iya. Satu letting lah ceritanya. Satu ya. letting, Dapat Bang. lettingnya pun jadilah. Ya penting pernah sama-sama dia duduk lah bang. Oke. Jadi 2012 ikut stand up. Awalnya gara-gara ini bang, ada satu kafe di Kesawan kan buat gitu. Dulu kan di Metro tuh stand up lah kan lagi nengok Mongol, Cak Lontong. Betul. Kok lucu nih orang ini. Di Medan ada nggak? Pada saat itu masih Twitter bang, Twitter kan. Ngecek nyari Twitter. komunitas ya? Cari komunitas. Mau lucu-lucuan sama istri kan, mau nonton gitu. Terakhir, nah pada hari itu nggak ada yang lucu bang. Rupanya MC-nya namanya Fahmi. Fahmi ini junior aku di kampus, di USU. Oke. Habis itu, bang, abang lah naik gitu. Ternyata pada hari itu lucu. Yakin abang dites sekali petik naik? Naik bang, memang karena menurut aku kok nggak lucu-lucu orang nih ya, adik-adian ini gitu, so hebat lah. Karena pada saat itu Babe nggak datang, mendiang Babe. Kalau datang Babe, aku pun berani tampil bang. Kuncup juga. Orang dia aja masuk udah lucu kan bang. Iya betul. Lolo juga kayaknya Lolo nonton tapi nggak main atau gimana gitu bang. Jadi aku naik, rupanya lucu. Nah, setelah itu apa temanya apa waktu itu? aku pun lupa bang, karena kan stand up ini kan dia ya apa materinya asal menceritain. Aku kayak roasting orang-orang di situ, tapi aku nggak tahu itu roasting bang. Iya. Istilah belum paham kali ya. Dari tadi nggak ada yang lucu kalian. Nah gitu-gitu loh bang. Ternyata pada saat itu lucu lah.
ditawarin lah aku ikut kompetisi stand up pertama, stand up Medan yang pertama tuh, itu sama si Fahmi. Ikutlah kau bang gitu. Aku coba lah gitu. Nah di situ pesertanya bang Lolo baru ada, aku lupa tuh ada anak Bandung atau berapa orang. Nah aku karena belum stand up bang, masih cerita lucu pada saat itu. Memang itu mainnya di Cambridge, lucu. Memang pecah lah. Pecah itu kan versinya banyak ketawa. Tapi aku nggak stand up bang, aku cerita lucu. Anekdot yang ku ceritain. Jadi ya udah, akhirnya dulu dewan jurinya itu dari Bandung kalau nggak salah, si Bang Danet kalau nggak salah. Dia juga waktu Suca dia yang jadi dewan juri juga. Yang jadi mentor. Ya udah bang, akhirnya keterusan lah dari situ. Ada bakat memang bang sebelumnya berani job di depan panggung gitu. Basic aku call center bang. Aku pernah di call center. Kawan aku itu. Jadi di call center. Kalau job-jobnya karena di call center. Kok dulu aku ngomong pun nggak bisa bang. Kayak mana bang? Masih ingat apa pengalaman greeting awal call center di sana? Mana dulu? Oh iya. Kalian dengar nih. Apa dulu ya? Produk nggak usah kita sebut ya bang ya. Oke. Naira Podcast, selamat siang dengan Iman bisa dibantu. Itu dia. Suaranya dapat kok. Mantap. Dulu. Botakan. Bisa kan? Bisa. Suaranya dapat. Keren. Gara-gara call center bang. Oke. Nah, akhirnya public speakingnya bisa di call center. Tapi call center ini kan sama kayak penyiar radio bang. Nggak ngelihat orang. Begitu ngelihat orang kan ternyata degup jantung tuh beda. Beda reaksinya ya. Nah makasih banyak untuk stand up bang. Sampai saat ini akhirnya ya stand up, sering job stand up, ditawarin dulu sama IO. Oh berarti untuk batas Medan, abang udah sering mau tampil juga ya? Kalau dulu sering bang, dulu kan kalau kami itu kan ada grade-grade-nya bang ya. Kalau aku mungkin masih grade B lah pada saat itu, karena kayak dulu yang lucu-lucu tuh namanya ada dosen bang, OJMD pertama kami dulu, OJMD, baru Lolo, Jegel, itu udah gila-gilaan mereka tuh bang, baru Babe lah, mendiang, baru Gita. Nah, biasanya kami openernya tuh, yang grade B-nya. Kita yang agak-agak kita duluan baru mereka. Gitu. Jadi banyak pengalaman lah bang di situ. Baru banyak juga produksi, kayaknya banyak yang mau pakai anak stand up lah, kan hype kali pada saat stand up. Bang. Sampai sekarang kayaknya masih. Sampai sekarang lah bang. Dan tapi mayoritas kita kan anak stand up banyak buat konten-konten juga kan bang. Pribadi akhirnya ya. Iya, gitu sih bang. Baik. Oke, nah dulu kabarnya abang ini orator yang suaranya menggelegar di atas podium. Nah kenapa sekarang kalau di depan istri suaranya jadi low budget dan terkesan kuncup? Kemana perginya jiwa singa itu bang? Tanya gitu. Sebenarnya singa masih ada bang, gitu. Singanya masih ada, tapi ompong. Bang, kalau boleh jujur ditanya, porsi antara abang itu real memang konten dengan perasaan yang abang wakilkan dalam sisipan konten itu, persentasenya berapa sih? Persentasenya lebih banyak yang realnya bang. Memang gitu keadaannya gitu. Karena jujur bang, aku sama istriku tuh cinta mati bang. Jadi takut dia meninggalkan aku gitu. Jadi kayaknya aku ibaratnya kalau dia tuh masa pacaran juga bang. Walaupun dia yang salah, aku yang minta maaf bang. Tapi ya mungkin 50-50 lah bang. Ada juga sesuatu yang memang kan kita sebagai suami harus berani buat keputusan kan bang. Gitu. Tapi kalau hal-hal yang apa ya udahlah. Gitu. Apa kira-kira yang menurut abang itu adalah sebuah keputusan yang memang harus abang sampaikan sebagai seorang suami? Sikap lah bang untuk ekonomi terutama bang ya. Jadi kalau kebetulan bang supaya kita nggak berantem, aku tuh nyusun ekonomiku di awal bang. Maksudnya begini, ya ini tanggal kita bilang nih awal bulan nih bang. Iya betul. Ya udah kita awal bulan apa dulu listnya nih? Udah. Ini listnya ini nggak bisa diganggu lagi ya. Uang sekolah anak, uang les, uang ini, uang listrik. Udah ini dulu penuhin. Baru setelah itu terserahmu mau Shopee COD terserahmu. Gitu. Yang penting ini diaminin. Tersebut merek juga ya. Oh iya. Endorse tolong endorse. Shopee. Tolong ini masih endorse. Tolong. Jangan yang di luar-luar aja disupport. Konten lokal juga support. Ya benar kan? Betul. Karena bukan apa-apa bang. Aku pernah ke Jakarta bang. Orang Jakarta pun ngomongnya udah kayak logat Medan sekarang bang. Iya, apalagi setelah film agak lain kan. Rata-rata tuh logat udah kayak kita bang. Makanya kalian orang Medan kalau baru dari Jakarta 2 minggu tiba-tiba ke Medan lu gue pengen kutokok kepalamu gitu loh. Baru 2 minggu lu gue kok. Betul. Ada gak kalau kayak gitu bang? Iya, betul. Baru 2 tahun dia bisa di Jakarta, balik kemari lu gue gerem kali awak bang. Iya, bang, isi kira dulu kami stand up bang, zamannya 2012. Kalau ada pakai lu gue dan dia orang Medan, suruh turun bang. betul bang. Tanya kalau abang ada jumpa sama Lolo, sama Jegel, pasti bilang iya kami suruh turun. Karena dia anak Medan, tapi perkara dia misalnya pendatang bang, ya wajar kan. Betul. Tapi memang
apa ya, not-notnya tuh pas ya kalau orang Medan cerita tuh ya. Pas bang. Ya ibaratnya ya banyak kan ada yang nyontoh. Aku suka gaya logat Medan. Bilang Iya. kayak gini aja enak. Ya Betul, memang gitu logat betul, kita bang betul, kan. betul. Lepas dia ya. Pas. Bedakan juga logat Medan sama Batak beda ya. Beda. Betul. Beda jangan salahkan. Iya, perlu harus edukasi juga nampaknya Iya. nih. Baru satu lagi buat kalian. Aku pernah di Suca 2 Indosiar itu bang waktu di karantina. Jadi singkat aku yang Sampai nanya. ke Jakarta nih ceritanya. Sampai bang. Itu Oke. itu yang Suci. Aku nggak berangkat. Oke, Jegel yang berangkat dan Suca. luar biasa Jegel juara bang. Oke. Sampai sekarang karirnya Ah. lompat gila kan bang. Aku Suca 2 Indosiar di Medan tuh kami kalau nggak lolos itu 6 orang. Salah satunya itu Wanda Wando. Oke. Itu sama kami tahu, tuh bang tahu, berangkat. tahu. Wanda Wando, Ah. Ilham Abai, Oke. Rizky Teguh. Ini jadi semua konten kreator kan bang. Mhm. Pak Baho, ada Pak Baho temanku bang. Aku baru satu lagi Rido Brado. Rido Brado Tapi itu kalau 3 orang tadi tahu kita namanya. Rido Brado itu kalau nggak salah penulisnya Mendiang Babi kalau nggak salah bang, yang buat scripting. Skripnya ya. Sama kayak si Bene itulah dia bang. Betul. Selebihnya ya kayak Ilham kita tahu sukses kan bang, sama Joelnya. Wanda juga dengan speech-speechnya kan luar biasa. Betul. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang gila terus bang. Baik, ini konten abang kan fokusnya ke persoalan rumah tangga Iya, ya Bang. kan, mewakili. Makanya kita bilang BA-nya suami-suami tak istri, ya kan. Biar dipatenkan aja sekalian. Iya. Nah, kalau menurut abang, ini kita kupas dari konten abang ya. Jujur, istri abang itu sebetulnya memang titisan POC di dunia nyata yang suka menjajah secara sistematis, atau cuma acting demi konten abang aja? Sebenarnya emang dia gimana bilang bang ya? Wanita itu sebenarnya tercipta untuk bisa menjajah sebenarnya bang. Nah, ini Caranya yang berbeda. oh. Ada caranya tergantung gimana individunya. Ada juga bang dia sebenarnya menjajah dengan cara diam dan merajuk aja kita udah terjajah loh bang. Sadar nggak kita bang? Iya, betul. Dia cukup diam tapi dia dan jajah kita bang. Jajah waktu. Waktu merajuk dia itu kan pening kita bang. Betul. Apa mau kau dek? Gak dikasih juga jawabannya kan? Makan apa kau dek? Akhirnya kita beliin semua bang. Habis duit, udah penjajahan juga tuh bang dilakukan bang. Kalau dibilang yakin langsung kan, kok kenapa dek? Enggak, aku mau makan. Nah selesai bang. Selesai ya. Ini kan enggak. Jadi kalau sebenarnya titisan itu semua wanita kayaknya punya titisan POC. Jadi buat kalian semua para wanita tolong berikan kami kebebasan. Kami butuh freedom. Tapi kalau istriku dia Ini Iya. disclaimer ya. Istriku memang ada bang, ada kayak gitunya walaupun kayak gitu ya. jujur kita harus akui nggak sesah di situlah dia bang. Tapi kalau masalah duit memang kayaknya iya bang. Dia bisa tahu aku belanja apa aja kan luar biasa bang. Ngeri ya? Sepatu bola aja kan ya namanya laki-laki kan pengen beli sepatu bola ya bang ya. Sepatu aku harus suka main bola, sepatu bola aja. Dia tahu di mana kita rondoin, di mana transaksi kita. Mata-matanya banyak kali bang jawab. Ngeri ya. Ya, tapi- Jangan-jangan abang dipasangi GPS kali ya? Aku nggak paham. Aku jangan-jangan macam film-film apa gitu bang. Udah ada chip gitu ya. Wah ngayal kali aku ya. Nonton film James Bond kayak gini kok jadinya. Tapi ada bang, dia ada gitu. Ngaturnya sih bang ya. Ngatur ya. Ngatur. Nah, kalau dalam usia pernikahan yang sejujurnya lah, jujur li Iya, kata Bang. anak sekarang itu merasa dengan kondisi didiamkan itu seringnya tuh di usia pernikahan keberapa bang? Kita akan pada pacaran saat pacaran dia tuh masih jadi bunglon bang. Dia belum diri dia. Ya, Bu. Jadi buat kalian semua wanita-wanita itu ya dia kayak bunglon aja. Pas pacaran lemah lembut. Begitu menikah selesai kok idola. Dia akan tunjukkan karakternya secara hakiki. Iya. Gitu Yang deh, Bang. yang tertawan siapa nih? Si suami atau si istri sebenarnya? Yang tertawan. Iya. Ya kan kita lah. Dia bebas. Tapi memang bang gimana ya bang ya. Kebetulan kita dari pacaran udah tahu lah bang. Sebenarnya kalau aku pribadi karena aku memang cinta kali sama biniku. Jadi apapun ceritanya aku yang kalah kayaknya gitu bang. Ini betul abang, betul memang jumpa sama orang rumah dalam konteks abang mencintai dia dan dia mencintai abang juga. Kayaknya aku bang. Setelah sekarang ini kayaknya aku aja bang. Dia kayaknya simple aja. Yang Simple penting aja ya. transferan sama dia nih bang. Ini kayak ini bang. Bang ini true story nih bang. Aku kan game di sini bang kemarin di Iya. apa kan di Siantar ya kan salah satu acara. Abang bayangkan dia minta TE-pan transfer. Udah transfer duit. Oke bang, aku transfer dong. Udah. Habis itu 3 menit kemudian udah makan-makan enak dia sama anak-anakku bang. Aku gak diajak aja bang. Itu bang Zin. Ya itu dia bang, karena aku sayang kali sama istri aku, jadi kayaknya mau aja dia apa-apain gitu sih bang. Nah akhirnya itulah jadi awal cerita, yuk kita buat konten yuk gitu bang. Bisa dibedain nggak bang sebetulnya abang lagi ngonten sama istri dalam konteks pendalaman materi atau kondisinya memang itu tercipta karena asli pure abang mewakili perasaan abang?
Jujur bang, ada yang kita konsep bang. Tapi aku tak kenapa bang, videoku tuh akan selalu berhasil disukai orang ketika memang itu tanpa scripting bang. Oh. Aku ada video aku di Instagram bang. Aku ya bang, yang lain aku nggak tahu ya bang. Aku kita bicara aku. Ada video aku yang kemarin 2 tahun lalu viral tuh 25 juta ditonton bang. Oke. 25 juta yang aku di mobil marah-marah. Tapi begitu nampak ciut gitu kan. Iya, Itu iya. memang ya kayak gitu juga biasa. Aku gak berani marah depan dia sih bang. Gitu aja sebenarnya bang. Memang real lah kayak gitu, hampir 60-40 lah bang. Nggak pernah nanya istri, ini abang sebetulnya konten atau beneran gitu kan? Pernah nggak tanya pada posisi itu? Kalau istri itu kan kalau dalam pembuatan konten kami bang, Ah. jujur ya. Pembuatan konten kami itu memang ide dari aku bang. Atau ada yang spontan, misalnya istri juga nggak tahu inilah kamera lagi on gitu? Oh enggak, kalau itu enggak. Kalau itu aku nggak berani. Ada kepikiran gitu tapi aku nggak berani bang. Nah itu dia. Karena lebih real kan. Iya betul. Cuman aku nggak berani karena takut nanti. Karena jujur bang, ada kalau misalnya selesai ngedit pun aku bang, aku harus kasih tunjuk sama dia bang. Oh, wajib lapor ya? Ya, karena ada yang dia part mungkin dia tidak suka. Aku harus hormati dia kan bang. Itu sih bang. Tapi kan semuanya dalam konteks yang memang dilakukan sama-sama. Iya, tapi kan ada bang, kan gini bang. Kami itu kebetulan nggak pakai scripting bang. Ya, lepas aja gitu Apa kan? adanya, kalimat kayak kayak kita bicara Iya, sama iya, istri iya, kita bang. iya. Apa yang dia cakapin, ya udah aku timpalin aja, Oke. gitu bang. Dan dia kadang apa yang Spontan. terpikir sama dia spontan, ya aku harus bisa ngimbangin bang. Kebetulan basicnya karena kami di stand up kan bang, terbiasa kayak gitu kan bang. Tiba-tiba ngeles, apalagi aku di call center bang. 2 detik itu kan harus mikir apalagi ngelesin biar gak ada lagi pertanyaan kau ya kan gitu bang. Betul. Memang pengalaman luar biasa juga dari call center ini memberikan ini ya. Banyak bang, Banyak, belajar komunikasi lintas budaya itu bang. Selain kita di kuliahan, di call center dapat bang. Bener bang. Kita tahu kayak gini kalau dari ini, walaupun nggak semua bang ya. Kayaknya kalau dari daerah sini kayaknya kayak gini semua orangnya ya. Iya. Kalau kayak dari Jakarta nelfon kayaknya kok orangnya pinter-pinter semua ya. Kita harus siapin produk knowledge kita nih gitu. Tapi kalau pertanyaan yang dari daerah sini kayaknya receh nih ya. Kayak gini aja dia suka. Bisa gitu. di mapping sebegitu ya? Secara tidak sengaja termapping bang. Karena kita tahu kan dari nomor ya bang. Misalnya 082 Iya. 6 sekian. Kita tahu kan Betul, teritorial ada- mana. iya, betul, Zaman betul. kami dulu HLR-nya. Communication registernya di mana. Oh ini pasti kayak gini pertanyaan gitu. Tapi kalau udah dia Jawa atau kartu halo ya misalnya gitu kan bang. Kita udah deg-degan nih. Aduh apa nih pertanyaannya gitu. Iya. Sampai kepikiran begitu ya? Kayaknya jadi kayak gitu semua bang. Kalau sepengetahuan aku anak call center. Jadi semuanya kayaknya udah nyiapin gitu. Tapi untuk stand up itu dibutuhkan sekali ya bang ya? Bahan akhirnya kan? Ya, nah kebetulan bang, aku tuh kayak tadi tuh bang, tidak sepinter Ilham nulis, tidak sepinter Jegel nulis, gitu bang. Mereka itu memang hebat bang dalam penulisan sementara. Nah itu dia tadi bang, stand up itu kan bukan hanya kita lucu di tongkrongan, tapi memang penulisan. Karena kan ada teorinya bang. Buat callback aja belum tentu orang semua bisa bang. Nah kalau aku ini kan apa adanya, makanya kalau orang bilang komika, aku lebih nganggap aku pelawak gitu aja lah bang. Begitu aja ya? Berat kali soalnya Berat menyandang bang gitu ya? komika ini bang. Karena apalagi kita udah pakai materi gitu bang. Tolong ya materinya kesini Iya, ya. Gitu. iya, Itu iya, gila kita nyarinya bang. Desainnya tuh gak Iya, gampang Bang. ya supaya pecah kan? Iya bang. Makanya kalau kayak misalnya izin bang, kayak misalnya, tapi ada juga bang komika yang dia tanpa nulis pun jago. Mongol bang. Oh. Mongol solihun. Kalau misalnya kita lihat gitu kan bang, dia kayaknya nggak ada konsep. Dan Iya, itu iya. aja yang dibuat, tapi bisa tetap ketawa kita bang. Betul. Gila itu bang. Kalau itu sih, itu mungkin karunia dia lah bang. Baik bang, di keluarga Bang Man, apa benar berlaku hukum barang istri adalah barang istri, barang suami adalah barang bersama? Ya. Dan siapa yang paket belanjanya lebih sering bikin kaget kurir? Ya pasti istriku lah bang. Iya. Kalau kita laki-laki kan jarang beli bang, tapi memang sekali beli kan agak mahal ya. Iya, Itu betul. harus aku akui bang. Betul. Kalau perempuan kan Suka yang baju receh-receh, aja bang, iya. yang 25.000 dibelinya tuh bang. betul, Lagi promo nih 80% di yang mau endorse kita nih. Iya, Shopee iya, tadi ya. Shopee, ya. Ya, kenapa bro tulis di sini Shopee? Ada Iya. aja. Nanti kan tinggal muncul tulisannya. Oh, itu, tinggal kan? muncul aja. Gampang kita ini semua. Maksudnya bantulah yang lokal-lokal ini. Lalap semua yang dari pulau seberang. Hidup Medan. Gitu. Hidup Medan. Ya, jadi yang receh-receh itu justru cewek yang sering belanja. Ya, yang receh yang kecil-kecil bang. Cuman kalau kita jujur, nah aku juga bang, walaupun beli kayak gitu kan jarang dari online bang ya. Karena kita kayak Iya, tadi beli sepatu bola bang. Betul. Sepatu bola ini kan aneh-aneh bang ya. Kadang ukurannya misalnya kayak kaki aku Iya. 45 bang. Betul. Ada yang kecil dia bang 45-nya. Betul, Kesel kan bang? Benar.
Aku baru kejadian kemarin. Bang, kesel kan bang? Kesel nggak abang rasa? Iya betul. Kok kecil ini ya gitu? Biasanya standarnya segini. Iya kok jadi kecil ini Kok gitu. bisa nggak cocok gitu kan? Makanya akhirnya kita ke toko beneran Nggak bang. puas akhirnya ya. Puas bang. Tapi justru cewek kebalikannya ya. Rasa lebih nyaman dengan Ya. ditipu berkali-kali pun dengan kasih sama. Tetap sama beli lagi bang. Beli lagi, Ya betul-betul. Iya aku bingung tuh bang. Itu betul bang. Iya, Baju kekecilan tetap beli lagi dia. Udah kita ke pajak aja aku bilang. Panas katanya. Coba dulu. Ya rugi tau apa nggak apa? Eh, Ketika dia kesal atas belanjaannya, ngomelnya ke siapa? kita. Dikasih saran apa jawabannya bang? Ya kalau ya berarti artinya kita yang salah bang. Dia yang salah beli, kita yang salah juga akhirnya. Itu bang. Baik. Kita mau tunjukkan satu video dulu tentang peran ayah untuk anaknya. Boleh ditampilkan operator? Baik bang, apa komentarnya bang? Abang tahu nggak video ini? Ini videonya nggak salah yang nyuri susu ya bang. Betul. Ya. Betul. Sebenarnya bang itulah yang kondisi yang kejadian bang ya. Jadi kalau kita jadi bapak nih kan, buat kalian semua para anak ya, bapak kau ini akan mau ngopi di tempat paling murah semurah-murahnya, asal kau tetap sekolah gitu. Dan kawan itu tadi memperlihatkan, walaupun apa ya, dia melakukan apa saja asal anaknya nggak nangis. Karena pasti itu dong ya, kondisinya anak nangis, istri bilang susu pa, Iya betul. baik intonasi naik atau merendah ya, susu pa, Betul. anakmu haus gitu. Nah, yang dilakukan itulah udah apa aja bang ya, dia udah mungkin udah terjebak nggak tahu mau ngapain lagi kan. Gelap aja bawaannya. Gelap aja bawaannya bang. Tapi itulah pengorbanan seorang bapak. Makanya kita juga jadi masyarakat bang, ada kondisi ini mau dipukuli dia kan kemarin Iya, betul, masalah ya. betul. Ya kalau kayak gitu tolonglah gitu. Hidup tuh nggak segampang cakap-cakap orang-orang yang punya Level-level atas itu lah ya. kadang ya kita bilang lah bang, gak usah jauh-jauh lah. Ada orang bilang beli ini beli itu gitu. Padahal ketika aku ada bang satu video yang dia bilang pernah punya mobil, dia diwawancari sama Atta Halilintar. Itu aku buat juga bang, sedikit kutipannya. Aku waktu gue miskin kata dia, waktu masih pakai Pajero, bang. Miskin versi dia adalah pakai Pajero, bang. Oke. Di Medan ini pakai jari Pajero, orang terkaya yang ada di Medan, bang. Betul. Aku awalnya nggak kenal, bang. Sakit hati tapi ya. Iya, aku searching lagi anak ini siapa. Bapak dia pengusaha tambang, bang. Ya iya wajar kau bilang Pajero mis. Baru kau cerita motivasi orang gitu loh. Di luaran sini bos, susah kali mak cari duit limpulnya setengah mampus loh gitu. Betul. Jadi artinya ya buat masyarakat kalau ada kondisi yang seperti ini, ada yang ya salah, oke salah Iya, mencuri ya, perbuatan salah mencuri. Tapi kau tengok lah apa yang diambilnya mak. Kalau berasnya, ada lagi bang yang kemarin ibu-ibu yang di pasar dipukulin bang, yang berdarah-darah, dia gara-gara ngambil cabai atau bawang bang, bayangin aja bang. Miris saja. Miris sekali bang. Itulah kondisi yang ada di negara kita ini kan bang. Ya terlepas dari tapi ada juga salahnya abang itu tadi sedikit bang, izin. Rambutnya jangan pirang bang. Rambutmu jangan pirang. Kalau rambutmu hitam mungkin nggak jadi bang, orang kasihan. Tapi rambutmu pirang gitu loh. Orang mikir kok nyuri rambut kok pirang gitu. Itu dari kemarin. Pemodal juga tuh berarti. Pemodal dia pirangnya bang gitu. Dia terlepas dia misalnya pakai solar pun untuk rambutnya biar pirang. Tapi maksudnya jangan dulu gitu. Iya, Kok mau ngambil ya botain aja lah dulu gitu Jangan mah. stylish sekali gitu ya. Orang kan jadi, hah? Yang betul. Dia kau Limino loh. Ini kayaknya Super Junior ini. Kenapa kau betul. maling gak gitu? Atau dia mau nyamakan antara rambutnya dengan produk susu yang Bisa dia punya. jadi endorsement. Endorsement dia bang, hancur kita. Aku ngeliat video itu pertama miris bang, tapi setelah aku perhatikan, kau ngapain rambut kau kocet dek gitu. Iya, Jadi iya, orang iya, nggak iya. percaya. Rasanya mustahil kali ya. Iya, maksudnya orang kan mikir bang, walaupun mungkin murah ya bang ya, tukang pangkas ngecat rambut paling limpul ya bang ya. Tapi kan modal juga itu Modal kan. bang, cuman kan orang mikir, kalau aku pribadi kalau nggak tahu kondisinya bang, kan di Medan kasir gitu bang, maling kok maling, maling, ikut aja mukul nggak tahu kondisi Iya, apa, betul. maling susu, orang jadi mikirnya enggak gitu. Sekali lagi izin, kalau memang kita udah susah, jangan banyak gaya juga gitu loh maksudnya. Rambut tolong tetap hitam aja gitu, karena kita nggak di Eropa. Kalau itu kejadiannya misalnya di apa bang, di Swedia, Iya, itu betul. mungkin dia nggak diapa-apahi bang di Swedia, karena rambutnya sama pirang. Maklum orang ya. Itu makanya itu sekali lagi tolong dek rambutmu jangan pirang. Orang nggak percaya kok susah gitu. Siap. Baik, Bang, kita kembali ke topik tentang Siap. wanita superhero nya Iya, katanya. Nah,
sering kali kita jumpai di saat kemarahan tinggi ya, kemudian abang tadi ngerasa terjadi dan lain sebagainya. Sebetulnya mewakili yang lain juga ya kan. Tapi aku beratkan ke abang aja lah persoalannya ini. Izin ya kan. Nah, pernah satu ketika atau sering memang di beberapa case konten itu kita lihat pada saat lagi masang tabung gas, yang sering kita lihat kan kondisinya yang dimintain tolong itu adalah si suami. Suami, kan? betul. Alasannya apa kira-kira? Ya, itu sebenarnya dia tahu bang ya. Ah, Bahwa saya itu beresiko ya. betul. Dia beresiko dan mari serahkan resiko itu kepada suamiku dan aku mari meninggalkan dapur ini. Kan gitu maksudnya bang. Karena mungkin mereka fobia bang. Kalau meleduk kayak mana aku gitu Nah kan. itu dia masalahnya. Kalau itu terjadi pada lakinya gimana pula ceritanya ke orang Medan? Iya, dia nggak peduli bang. Karena dia juga harta udah dia pegang bang. Mobil sudah atas nama dia, motor atas nama dia, tanah atas nama dia. Kalau kenapa-napa ini hakku. Anjir. Mungkin gitu. Iya. Waduh bang, jangan. Ada lagi yang kemarin itu yang apa, yang viral juga tuh bang ya. Tapi dia bukan tabung gas bang. Tapi itu lucu kali menurut aku bang. Nanti aku ingat bang. Aku lupa, tadi dia teringat loh. Itu lucu juga tuh. Tentang istri juga, dikasih sama suaminya gitu. Itu kayak kali kalau nonton itu bang. Iya makanya kita bilang kan ketika satu sisi istri itu mau nanyakan cinta nggak sih sama aku sebenarnya gitu kan. Rasa ketakutan. Itu juga mungkin bisa jadi kalau kita sering cek konten di daerah luar negeri itu. Kalau seandainya malaikat mau datang itu kan. betul. Ditanya. Mau nggak dirimu atau suamimu yang meninggal? Iya. Jawaban istri pasti suamiku aja. Iya katanya begitu. Dan banyak alasannya. Nanti dia kawin lagi lah, banyak kali kangkung kali genjernya lah. Betul. Padahal nggak gitu loh. Kami tuh cinta sama kalian loh. Betul. Iya, nggak ada. Iya. Walaupun kayak aku pribadi bang. Ya walaupun usia-usia gini bang ya. Kalaupun misalnya aku dipanggil gitu bang. Pengennya memang aku duluan daripada istriku bang. Alasannya apa kira-kira? Memang pening ngurus anak bang. Memang stres. Itu betul bang. Sudah saya tebak tadi. Memang itu orangnya. Stres bang ngurus anak ini rupanya bang. Anak 3 maunya ke utara, timur, tenggara. Gila kita bang, belah badan awak bang ya kan. Pengalaman paling ngeri itu bang kalau aku ke mall bang. Anakku tuh 3 aneh-aneh gitu bang. 3 anakku aneh. Jadi kalau aku sendiri yang jaga bang, itu ada yang kecil pengen naik kereta api muter-muter itu bang, ya kan? Satu pengen main ini, satu pengen main itu, terbelah 3 badan kita. Tapi kalau ada istri kan asik, Aman ya. aman. Walaupun dia tetap 2 ya kita pegang, dia 1. Dan dia yang paling gampang bang naik kereta apian itu. Jadi betul. gitu, satu mallnya jalan udah gitu aja deh. Bang. Mungkin disitulah posisi kita ngerasa udahlah ngalah pun nggak apa-apa lah ya. Iya. Tapi kalau aku pribadi memang jujur bang, lebih bagus kalau ternyata memang rezeki kita sudah habis nih kontrak kita di bumi bang, kita duluan bang, jangan istri lah bang, betul. Oke. Stres memang, cari duit aja gitu udah. Baik bang, pertanyaan selanjutnya nih. Siap. Pernah tidak iseng membandingkan istri dengan orang lain atau bahkan dengan mantan? Kalau pernah, setelah itu apa yang terjadi pada abang? Sebenarnya bang, kalau membandingkan itu secara tidak sengaja bang. Jadi gini bang, aku kebetulan istriku tuh asik bang, karena istriku tuh mulai dari kawan. Ini kak Veronica POC ini itu mulai dari kawan bang. Jadi temenan sampai akhirnya ya udah kita nikah gitu bang. Karena kesepakatan juga cerita dia. Ya kesepakatannya kayaknya dia baru putus sama pacarnya, aku masuk aja lah gitu bang. Kalau begitu posisinya. Makanya aku bilang aku cinta kali sama dia bang. Betul. Aku pun nunggu putus dia sebenarnya. Aku tunggu dia putus bang. Aku jelek-jelekkan. Tengok pacar kau tuh sombong kali pacar kau tuh kan. Gak pas sama kau tuh. Aku provokatori bang. Iya. Pacarnya gak datang misalnya malam ini. Kau yakin dia nggak sama cewek lain? Di kompornya itu. Aku gergaji kawan itu bang. Makanya pas nikah memang ada juga nomor-nomor misteri yang telepon aku bang. Aku tahu ini pasti cowok ini nih. Ku blok. Itu pas acara resepsinya ya. Gitu sih bang. Siap. Oke. Jadi dari pertanyaan aku tadi, apa kira-kira yang terjadi ke abang seandainya? Ya habis lah aku bang, dipunggungin lah bang. Tapi pernah kejadian kan? Kejadian itu tidak sengaja membandingkan aja. Misalnya gini kan, nah aku agak aneh bang. Jadi teman dekatku dulu, itu juga temanku dan dia kenal. Teman dekat abang. Jadi artinya ini circle aku itu aja bang. Iya, satu circle. Jadi kau nggak sengaja kan, misalnya nengok di story-nya, siapa beli ini baru nih? Siapa kerja di sini nih gitu. Bini aku udah diam aja tuh bang. Kalau gitu udah tau lah kita rumusnya kan, bawa jalan makan bang, udah gitu ya. Nggak sengaja bang. Itulah kondisi yang dia. Nggak sengaja. Sebenarnya bukan nyebutin, bukan memperhatikan, terscroll aja. Dia kayak gini nih sekarang, gitu. Tersebut lah kata orang ya. Ya dia udah tahu arahnya kemana sih bang.
Nah kalau kejadiannya kebalikannya, pernah nggak kejadian? Kayaknya enggak bang. Nggak mungkin. Kayaknya dia enggak bang membandingkan. Misalnya dia teringat tentang cerita tentang mantannya ke abang. Ya kayak Sebenarnya pernah dalam konten tuh, tapi bang nggak tahu konten abang atau enggak. yang aku cerita, itu ceritanya sebenarnya dari kawan bang. Oke. Dia kawan ini kayak dibandingkan istrinya, tapi tidak ceritaku. Oke. Karena itu bang, karena Vero ini dari kawan dia paham mana yang pantas mana yang enggak. Gitu. Tapi kalau menurut abang sebenarnya para istri itu lebih rileks, lebih tenang menceritakan kisah-kisah mantannya daripada suami menceritakan kisah mantannya ke dia kan? Betul. Kalau kita cerita balik kan bang, kayak misalnya yang ini bang, sebenarnya kan dibilang orang receh tapi bener bang. Yang cewek nanya, kau udah pernah kesini nggak sama siapa? Yeah. Pernah sama siapa kau kemari? Kita bilang, kau sama mantanmu pernah? Kita bilang pernah. Dia merajuk bang. Pernah nggak gitu bang? Iya. Kau pernah sama mantanmu kemari? Kita bilang nggak, jujur kau. Tiba-tiba kita bilang, iya pernah. Udah dia merajuk. Selesai. Hari itu selesai bang. Tunggu besok subuh lagi kukuruyuk baru baik lagi dia bang. Jadi wanita memang misteri bang. Siap. Tapi buat kalian semua walaupun kalian tahu wanita itu misteri, tetap cintai dia apa adanya. Nggak ada alasan gara-gara itu kok skandal itu kok laki bejat. Kira-kira apa momen paling lucu sekaligus memalukan yang abang alami bareng istri baru-baru ini yang bikin abang sadar kalau istri selalu benar? Apa yang paling lucu itu bang waktu kami naik motor pernah bang. Itu tapi sebenarnya itu ceritanya mungkin pernah ngalamin aja. Jadi karena kita pakai helm kan bang, pakai helm, lampu merah. Lagi belanja pakai helm. Kita pikir dia sudah naik dan kita tinggalkan. Itu pernah. Baru-baru ini juga. Kok bisa bang? Iya itu bang, karena mungkin kita Atau abang fokus pada kamera di depan kali? Nggak ada konten bang, memang kita baru belanja bulanan aja. Walaupun belanja bulanan freelance kayak saya ini kan bang, nggak lihat tanggal ya bang ya. Kapan berduit baru belanja bulanan. Jadi aku selalu aja bang, aku pikir udah naik dia, cabut aku sampai rumah. Begitu apa, aku tengok mana kau? Aku tengok airport berdering 400 kali deh ya kan. Gawat aku nih. Paling sialnya bang, begitu mau aku jemput dia udah naik apa dulu bang? Nek ini dulu yang online dulu. Oh, siap aku bang. Makanya kau pakai pikiran kau katanya, jangan ngayal aja katanya, cok lah bang. Udah. Gak tahu kita lagi nyiapin konten ya. Ya itu juga bang. Kita kan mikir ya bang, sambil pakai helm. Pikir udah naik aja kan. Kalau kita buat gini ya gitu. Kita buat gini. Supaya tegas ya. Rupanya awak ngomong mangin juga ya kan. Kayak mana rupanya? Bagus sekali ya rumah ini, kita beli nih. Kok itu kejadian bang benar? Rusak kali kalau begitu ya. Apa yang terjadi di rumah bang? Ya diam-diaman aja bang. Kalau dia versinya diam bang. Diam. Udah dikasihnya bantal. Keluar kok. Makan jamuk bang. Baik. Seandainya nih abang nemu sebuah buku takdir dan tertulis kalau besok istri abang bakal dipanggil Tuhan. Maaf ya kak ya. Iya. Enggak, umurmu panjang. Biasanya kalau diginiin umurmu panjang. Aku yang sempit kayaknya bentar lah. Apa hal pertama yang abang lakukan? Kira-kira? Ya. Menangis sejadi-jadinya dengan merasa kehilangan? Nangis bang. Atau diam-diam abang pesan tiket untuk berlibur? Karena ada kejadian loh bang. Kalau ini kejadian di pihak suami yang meninggal duluan. Ada kan yang kasus itu tap-tap layar ya bang? Iya. Janda baru katanya kan. Itu kurang asam itu bang. Kalau aku kayaknya jujur bang. Jawab pengakuan dosa nih ya. Ini buat istriku ya. Kalau itu terjadi pengennya request dirubah nama aja. Aku aja duluan gitu. Karena jujur bang, berat bang ternyata gitu. Iya berat. Kayak ini bang, aku baru upload ada satu bang. Ini real nyata baru aku upload juga di story WA aku bang. Tentang putus asanya seorang bapak ketika anaknya meninggal dan dia jadi homeless gitu bang. Itu baru tadi ku tengok dan ku upload di story WA aku bang. Jadi bapak-bapak tuh berat loh, kehilangan tuh nggak bisa gitu. Maksudnya itu anak bang, apalagi istri gitu. Betul. Gimana mental kita? Gak bahkan siap untuk mengalami kondisi itu ya. Jadi kalau aku pribadi bang ditanya, nggak siap aku untuk itu. Bahkan banyak bang laki-laki yang makanya sebenarnya kita ini lemah bang. Kalau kita tengok bang, tingkat bunuh diri paling banyak siapa bang? Laki-laki loh bang. Walaupun rasio logikanya lebih besar laki-laki ya, tapi begitu kena segmen perasaan, iya. Gelam ya. Iya bang. Ini bang, ada juga dulu bang kalau abang tahu kiper Jerman bang, yang sama juga kondisi kehilangan, kan dia bunuh diri jadinya ke kereta api ditabrakkan diri. Karena memang kita ini diajarkan jadi tough ya bang, jangan cerita. Makanya aku ada buat konten bang, itu juga dari kawan cerita bang, dia stres gitu, stresnya izin
buat sahabat aku ya, nggak aku sebut nama. Dia di umur ini belum menikah bang. Oke. Kemudian secara ekonomi dia ngerasa kok aku gini-gini aja man. Bahkan ada kalimat WA-nya, udah lama cepat aja gitu. Bang, jadi kawan SMA kita dengar kayak gitu kayak mana. Nah kita menasihatinya kan bingung bang ya. Akhirnya aku buat konten dari dia tuh bang. Jadi laki-laki cerita kayak tadi itu kan akhirnya kita bisa buat lucu-lucu sama dia kan bang. Ayo tes Teo, kau yang bayar ya. Udah kau tahu nggak ada duitku. Ya pandai-pandai kau lah. Iya. Kan gitu bang. Jadi aku pikir sebenarnya kalau yang tadi itu kejadian di aku bang, aku akan bilang Tuhan ganti aja lah, aku aja duluan, dia nanti dia mau kayak manapun dia yang penting aman. Dan aku pribadi bang, kayak tadi ekonomi tadi bang ya, aku udah ninggalin sama dia menurut aku yang worth it nantinya, yang nggak bisa diganggu gugat nih. Maksudnya aku pun berpulang, dia udah ada nih ku Udah tinggalin. settle lah ya. Settle sih enggak bang, cukup atau cukup manusiawi bang ya. Tapi menurut aku ini udah bisa nih, kau hidup, kau selo-selo aja hidup 4-5 tahun kau aman gitu. Gak ngapa-ngapain. Tapi kenapa klaim ketakutan seorang istri itu justru selalu menuduh ya, kesannya gitu kan, menuduh bahwa nanti kalau aku yang duluan ada begini-begini nih gitu kan. Padahal di sisi lain kalau kita bandingkan dengan statement Bang Iman tadi, bertolak belakang sebenarnya. Memang iya. Tapi kan gini bang, justru mana ya, kayak tadi kan banyak laki-laki lemah itu jatuh tuh bang. Misalnya jauh istrinya berpulang bang ya. Kenapa di akhirnya menikah lagi? Kan jawabannya anak tadi bang. Bener kan bang? Kalau aku bilang klise kali jawabannya. Iya, betul bang. Anak tadi, jadi anak tadi siapa yang jaga dia ya? Aku kan di luaran, kayak mana nanti dia? Akhirnya terpikirlah untuk menikah lagi. Ah gitu-gitu bang. Bukan gara-gara dia, wah dia selesai, aku nikah lagi. Enggak gitu bang. Enggak. Atau tap-tap layar gitu ya. Enggak. Itu kurang asam kali bang itu. Pengen jumpa tuh, cubit hidungnya bang, betul. Belum dikuburkan, masih Betul, siap betul. kayak gitu. Dia bilang kalau mau masukin proposal nunggu tanah kuburan kering. Iya, gitu kan ya. enggak pas tuh bang. Walaupun- Sejahat apapun mungkin suaminya bang. Iya, walaupun katakan dia adalah segmen FB Pro katakan dia. Enggak gitu Iya. juga kan. Memang iya bang. Tapi aku seseram-seramnya FB Pro bang, lebih seram lagi komen-komen di TikTok bang. Gak ada filternya bang, cakapnya bang. Tuh apa-apa aja. Iya betul aku bang. Buat kawan-kawan di TikTok tolonglah kalau komen pakailah sedikit ininya gitu. Karena aku pernah bang di konten TikTok aku ada nonton 300.000 bang di TikTok. Tentang, karena aku suku Batak Simalungun. Iya. Di Simalungun manggil mertua itu adalah Namboru. Iya, Namboru. Namboru bang. Hampir sama kayak Mandiling juga Iya, kalau iya. salah aku bang. Namboru. Ah. Yang komen orang Batak Toba. Oke. Dia maki-maki aku bang. Kau pakai bahasa Toba kan kita ngerti juga bang ya. Kok kau bodoh apa gila kau. Masa nama mertuamu pun kau panggil Namboru katanya. Ya sukuku ya sukaku. Akhirnya aku buat konten klarifikasi lagi. Kalau kami Simalungun manggil mertua itu adalah Namboru. Kalau di Toba atau suku lain mungkin berbeda. Iya. Aku kan ikuti sukuku, masa ikuti suku orang? Baru aku bilang kalau aku ke istriku karena Toba, aku manggil bapakku itu ya bapak Amang. Oh. Kan gitu bang. Iya. Tapi kalau dia ke sukuku ya dia manggil mamaku ya Namboru. Betul. Kan gak ada yang salah. Wah itu komen-komen ngomong-ngomong kotor sampai udah banyak gua blok-blok. Apa yang membuat dia sakit hati rupanya dengan konten? Karena dia merasa, ya karena dia tidak tahu suku tadi, maksudnya dia gak tahu keberagaman tadi bang. Dia pikir dia yang paling benar. Makanya aku bilang, Iya. Sempit kali akhirnya. sempit dia bang. Kata dalam tempurung, mungkin dia gak pernah keluar dari kampung itu gitu. Dipikir ya aku yang paling hebat gitu. Jadi maksudnya kayak buat yang di TikTok tolonglah TikTok ya. Kalau komen-komen gitu loh. Yang paham dulu ini siapa Iya, orangnya, iya, kau iya. kayak mana gitu. Paling enggak scroll dulu sampai video Scroll dulu pertama ya kan? awalnya baru kau follow gitu. Kayak kalian udah subscribe channelnya ada aja kalian. Ngeri kali ya. Apa bang? Naira Podcast. Naira Podcast. Medan punya barang ini ada aja. Kalian. Siap. Mudah-mudahan nanti Pak Bobi pun kemari ya. Udah kena senggol ya. Iya. Kan warganya juga Betul, kita bang. betul. Mau nanya-nanya kan boleh. Atau abang mau kasih masukan ke Pak Bobi kira-kira apa untuk Kota Medan? Mumpung Pak lagi Bobi, di Naira izin Studio. Pak ya. Udah bagus. Kasihlah kegelisahan abang seorang. Ya bagi kayak mana seorang- bang, kalau masalah banjir ya semua ngalamin. Oke. Baru akhirnya kita tahu fungsi kanal samping depan Ya, itu apa betul, kan. betul. Kalau nggak ada kanal ini, sama ini kita ejek-ejek kan bang. Betul. Ternyata nggak ada kanal ini tenggelam gitu semua bang. Tenggelam Medan, betul. Segini lagi dia selesai gitu. Iya bang, ya kan. Ya kayak itulah banjir lah tinggal bang. Kayak mana ceritanya. Kalau kita kan kota Medan masa sebesar ini masih banjir gitu. Tinggal mungkin kerjasama dengan wali kota kan gitu. Abang mau senggol wali kota juga boleh. Bang Riko. Enggak, karena aku pernah ngiper juga sama beliau bang, acara beliau. Sampaikan. Ya, Bang Nanti kita Riko. buat potongan ini untuk khusus untuk Bang Riko. Bang Riko,
Ya, jangan banjir lagi bang. Ya gimana caranya? Abang itu lebih pikir masa awal lagi ya dan aja. Betul. Abang kan cukup bayar pajak aja. Walaupun ada juga nembak-nembak pak. Awak baik tapi nggak baik kali. Iya kan? Kalau pajak kereta ya izin lah nunggu pemutihan. Berapa tahun sekali? Ya setidaknya kan aman bang. BK kan umurnya 5 tahun, belum Iya, ditangkap iya, bang, iya. jarang. Masih tertib juga hitungannya dia. Tapi kalau udah 3, apalagi pemutihan kayak yang dibuat Jawa Barat kan bang, tiba-tiba memang bayar yang tahun terakhir, wih bayar semua tuh. Bandel kali orang-orang Medan. Nggak semua pak, aku aja tuh pak, yang lain baik-baik orang Medan. Kira-kira kalau menurut abang untuk kelancaran kondisi masyarakat Kota Medan, baik itu dari fasilitas kesehatan, Iya. kemudian kondisi ekonomi yang stabil, kan abang ngerasa nggak sih kondisi ekonomi kita lagi baik-baik saja atau enggak? Jadi memang bang, kalau aku bang, berani aku bilang, mana ya aku bilang bang? Kalau aku pribadi sebagai kepala rumah tangga nih bang ya, ekonomi ini kan memang naik turun bang. Apalagi kayak aku freelance bang ya, naik turun. FB Pro aja nurunin harga aja bang, kita stres bang. Ya, betul, Dulu kita 10.000 penonton, kita dapat $2. Sekarang 300.000 penonton $2 pun enggak, kita stres bang. Ya Jauh kan, sekali cara ya. ekonomi ya. Jadi kita mikir lagi. Tapi memang ya artinya ya kita lagi bang. Terus satu lagi buat kawan-kawan awak lah. Banyak yang kita di warkop bang. Tolonglah gitu. Kita udah susah, masih juga kau main dewa-dewa Zeus gitu. Ngapain gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya kita juga yang salah loh bang. Kok ngapain lagi gitu? Ya cukup lah orang Medan berangkat kerja ke Kamboja. Kau jangan ikutan untuk mendownload aplikasi yang dia kerja di sana gitu loh maksud aku. Tapi support full dia berarti. Iya maksudnya kan uangnya ke sana semua bang. Betul. Jadi maksud aku buat kawan-kawan awak yang di warkop kita udah susah gitu. Kau cerita susah tapi abis itu kau skater terus ya kan. Minta transferlah ke sini Limpul gitu-gitu terus. Ngapain? Iya. Apalagi ya kayak kemarin bang aku baru stand up juga bang di depan pariwisata Kadis Bang Odi kan. Oke. Ya aku cuman bilang itu aja kalau memang kita kan ini Gotham City ya kata orang ya. Kalau bisa ya udah film-film Batman mainnya di Medan aja. Gak usah cari pemeran-pemeran udah ada sendiri gitu loh. Gergaji ini udah ada. Iya. Jadi kalau aku jujur bang di sepengetahuan aku, kalau kita cerita tingkat ekonomi memang susah, iya kita akui bang. Cuman udah dalam susah ini sebagai kepala rumah tangga, ya kita yang harus ngurangin bang. Misalnya kau rokok satu bungkus, ya udah kau setengah. Harus ada pengorbanan lah. Iya. Efisiensi Bang. Jangan gara-gara MBG aja kita efisiensi ya. Itu lagi. Anak aku pun udah mulai apa aja nih, tapi nggak boleh. Tahu apa? Abang tahu kenapa marah sama CEO MBG? Enggak loh, tapi enak bang. Aku jujur, aku pun habis ini bang. Rencanaku besok mau kasih lamaran ke MBG bang. Serius. P3K PNS. Capek kali aku kuliah bang. Bagus aku bawa mobilnya aja. Status jelas ya. Status jelas bang. Ada lagi yang lucu tuh bang, yang lifter angkat besi yang dari Aceh, dia baru jadi P3K apa gitu kan. Harusnya kalau gitu kan udah cocok ASN langsung bang, kerja di Kemenpora kan bang. Oh betul. Ini dia masih P3K gitu, sementara udah dunia loh bang. Kan aneh. Atlet ya. Atlet yang dari Aceh yang perempuan itu yang ngangkat besi. Yang gitu-gitu diperhatikan lah tolonglah. Tapi nggak di Sumatera Utara bang. Sumatera Utara bagus semua kayaknya atletnya. Aman ya. Aman. bisa dikondisikan. Gitu sih. Baik bang, sebelum penutup nih, aku mau Yap. tanya dikit lagi. Kira-kira kalau pada kondisi yang netral, ya artinya dari cerita abang tentang kisah komunikasi dengan suami dan istri itu kan kadang-kadang nggak stabil, kadang stabil. Nah, ini pada posisi yang abang inginkan, anggap ini pesannya untuk istri abang atau untuk wanita-wanita di luar sana yang punya suami. Yap. Pesan apa yang mau abang sampaikan supaya mereka mikir gitu loh, bahwa udah kondisi ekonomi nggak kondusif, Iya. ada istilahnya kecil dimarahi mama, Betul. ya kan? Besar dimarahi Kemarin, bini, betul. di sekolah dimarahi guru ya Betul. kan. Nah, kira-kira apalah pesan mau abang sampaikan? Ya, kalau masalah dimarahi dan mulai dari kecil sampai besar gitu, itu oke lah kami aminkan. Memang kayaknya udah keharusan kami. Tapi satu buat para istri atau para wanita di sana, satu aja, tetap support aja dan jangan membandingkan. Karena membandingkan tuh kena mental kali kami gitu. Misalnya membandingkan dengan Raffi Ahmad lagi, kan susah bang. Iya. Masalahnya kau bukan Nagita Slavina kan Bukan. gitu. Kalau kau Nagita ya sorry lah ya kan, nggak Iya, mungkin. iya, Jadi iya. artinya kalau aku pribadi ya tetap aja support suamimu. Apalagi selama tidak ada aplikasi yang tidak di handphone suamimu, dia sudah yang buat yang terbaik.
Dan kalau dibilang itu misalnya laki-laki itu ketika dia santai, dia pemalas, enggak, dia mikir, dia gila dia tuh. Mau ngapain lagi aku ya gitu. Karena bang aku banyak ngomong sama kru bang setiap event. Gila loh bang. Maksudnya mereka, apalagi eventku ya gitu. Iya. Apalagi ya abis ini. Sesuatu Ya. yang nggak jelas ke depan. Iya ya. bang. Karena jujur bang, PHK banyak bang. Betul. Ya kan, walaupun MBG sudah jadi solusi ya. Iya. Itu lagi larinya nih. Ya, PNS bang, siapa yang nggak mau bang? Betul. Aku udah bilang besok aku lamar itu bang, kalau nyata. Iya betul. Ada titipan orang dalam nggak? Itulah mau dicari dulu. Ada kira-kira? Buat abang bapak anggota dewan kami, bantulah. Tapi kan kayak abang ini sebagai content creator tuh kan banyak sekali dibutuhkan sama kawan-kawan yang saat ini mau menjabat atau yang sedang menjabat kan. Ya bang, jadi memang kalau bisa bang kita netral aja sih bang. Aku harus akui bang. Aku catat dulu abang ini netral Iya ya. bang, jadi artinya begini bang ya, kalau untuk jadi influencer, misalnya gini, untuk ke satu tidak, tapi memang ketika, aku harus akui bang, aku bisa beli motor itu gara-gara ada satu paslon yang sering ngontrak aku nge-MC. Iya, aku Oke. akui bang, aku bisa beli motor cash gara-gara itu, tapi, ya kan bang, maksudnya kan kita bukan bagian dari ininya, kita Iya, menjalankan iya. acaranya. Komitmen profesional Iya. ya. Jadi komitmen profesionalnya adalah ya kayak kemarin bang presiden, kayaknya ada dari 3 paslon 2 ngubungin aku bang. Ya kenapa enggak? Tapi kan aku tidak bagian dari situ gitu sih bang. Betul. Ya ketika aku disuruh untuk menjalankan acara, ya aku jalankan semampu aku. Tapi kalau untuk jadi masuk ke tanda kutip buzzernya mungkin belum lah bang. Atau Baik. mungkin enggak lah kita. Alasannya kenapa bang? Kok aneh rasanya? Pertama memang duitnya pasti banyak ya bang ya. Betul. Kedua bang, mana ya bang ya? Ya kita ini kan tugas kita ini menghibur masyarakat aja bang. Ya aku nggak nyalain yang lain bang ya, itu hak mereka. Cuman kalau aku pribadi ya belajar mungkin usia kita bang ya. Usia kita mungkin kita udah nengok kan bang. Kita cekcok nanti gara-gara A, gara-gara B. Terakhir A sama B berkawan bang. Yang di Iya, atas betul, sana yang kita berantem keluarga gara-gara itu. Pernah nggak bang? Di Betul, grup betul. itu kita berantem Paham, membela paham, si A, membela si B. Rupa-rupanya Mereka aja- ngeblend bang. ketemu- Kita nggak cakapan seumur hidup bang. Ketemunya di gerbong kereta api juga. Iya. Kan sial kan bang. Betul. Maksudnya kan, jadi dari situ pengalaman kita lihat ya udahlah gitu, ngapain kita, ya mereka ya sudah gitu. Yang penting kalau kau hubungin mau, tapi kalau untuk jadi yang kita mati-matian di situ ya, kayaknya influencernya mungkin Sosok totalitas itu belum ya. lah. Tapi kalau dicari untuk nge-MC-in ya, memang itu kerjaku bang. Iya. Tapi kalau abang tiba-tiba ditawarin jadi wamen kira-kira? Ya kita sadar diri juga bang. Satu lagi bang, buat teman-teman. Ah. Mari kita mawas diri. Contoh misalnya bang, aku sarjana ekonomi, tiba-tiba disuruh ke kehutanan. Main logika berpikir, Iya, kita iya, tuh udah iya. nggak bisa pak, gitu. Nyebrang kali ya, Maksudnya lambat cost-nya. kali kok proses, sementara Indonesia ini butuh cepat. Betul. Jadi kita masuk ke diri kita lagi bang, aku mampu nggak ya gitu. Tapi kalau misalnya, apalagi itu jabatannya publik kan bang, Betul. nggak bisa coba-coba. Akhirnya kok pening lagi. Nanti Jadi sesuai jurusan aja lah. Gitu. Dirujak sama netizen juga ujungnya. kan? Ada lagi yang menteri kemarin salah lagi menurut aku gitu kan. Betul. Apa sih jurusan dia nggak nih? Jadi kepo kita bang. Nah itu sih bang. Jadi maksudnya buat pejabat ya jangan gara-gara kepentingan anggota, kepentingan kelompoknya. Iya. Ya udah. Memang kok dasarnya di situ nggak? Nggak. Ya udah jangan ambil. Siap. Iya, Menarik. Penutup nih untuk abang. Kira-kira nih ke depan pengen tetap fokus jadi content creator, MC, komentator bola, dan si gambal TV, Dua TV. atau apa? Sebenarnya karena aku belajar dari Bang Firdaus yang pengacara itu bang. Dia kan punya uranium, punya gunung. Nah, aku pengacara, Iya, aku, iya, aku iya, mencintai iya. dia bang. Jadi aku pengen kayak dia bang. Gak ada habisnya kalau itu. Semua dia bisa bang. Ya aku Betul, kenapa betul. dia bisa aku nggak bisa gitu loh bang. Jadi semuanya aku kerjain, yang penting aku senang dan mudah-mudahan itu menurut aku adalah uang halal yang aku nggak kasih uang yang nggak ke anak-anakku gitu aja sih. Iya. Aku naikkan grade abang imannya di 120% aja lah ya. Ukuran sepatu masih sama kan bang? Hai Bang Iman. Terima kasih banyak Oke, sudah siap, Bang. bersama kita di Naira Studio Podcasting. Sip. Sekali lagi mudah-mudahan ini mengedukasi juga untuk teman-teman yang di luar sana. Paling tidak Bang Iman punya bobot cerita berbeda ya tentang menyikapi bagaimana pasangan suami istri yang seharusnya ya. Oke? Oke, Bang. Sepakat Sip. kita ya. Terima kasih Sajen, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Hei.